Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fa'aina tadhhabun? Mau kemana kalian pergi, wahai hamba-hamba? Itu kata Allah. Fa'aina tadhhabun? Kemana kalian mau berlabuh? Kemana tujuan kalian? Kita berputar-putar di alam dunia ini. Kita habiskan umur kita. Kita kesana, kita kemari. Kita berbuat ini dan berbuat itu. Tapi pada akhirnya semua perbuatan kita tidak membuat kita semakin dekat dengan Allah. Tidak membuat kita sadar tentang siapa kita. Kita diciptakan oleh Allah ke dunia ini. Punya tujuan mulia. Bayangkan, coba mari kita renungi. Allah yang maha kaya, Allah yang maha segala-galanya menciptakan kita yang rendah. Menciptakan kita yang hina. Untuk apa? Ada apa? Kenapa kita tidak berpikir tentang hal ini? Allah mengajak kita. Fa'aina tadhhabun? Pada akhirnya kita ini berada di star. Sekarang kita berada di sini. Kita punya batas umur. Ada batas finish kita. Terbatas kita hidup di atas dunia ini. Tidak selama-lamanya, kita tidak kekal. Makanya ketika Allah katakan, nih starmu di sini. Kemudian kau akan melangkah. Langkahmu ini mau kemana? Harus ada tujuan. Kita harus berpikir. Jangan kita berbuat sesuatu kemudian kita tidak pikirkan akibatnya. Setiap langkah yang kita langkahkan harus kita perjelas. Kemana kita mau melangkah? Seperti Anda. Ketika Anda hidup di atas dunia ini, pada akhirnya Anda punya tujuan, ada target. Anda tidak mungkin hanya melakukan begitu saja. Ada sesuatu yang Anda inginkan. Anda lakukan ini, Anda lakukan itu, pada akhirnya ada target yang harus Anda capai. Demikian juga dengan kehidupan kita di alam sana. Harus punya target untuk kehidupan kita nanti. Jangan sampai kita berbuat sesuatu, tapi kemudian dunia kita saja yang kita berindah, tetapi alam akhirat kita yang menjadi kehidupan abadi kita, yang nanti akan menemani kita selama-lamanya, kita sia-siakan. Fa'aina tadhhabun? Mau kemana diri kita? Ini kata Allah. Kita harus proklamirkan kepada Allah, ya Allah, saya mau kepadamu, saya mau datang kepadamu, saya mau kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah Tuhan kita. Wa ilaikal muntaha. Itulah tujuan utama kita, kembali kepada Allah, merasakan kenikmatan bersama-sama dengan Allah. Dan ini hanya bisa kita lakukan kalau kita menyadari diri kita. Kita manage diri kita. Kita atur dari awal bahwa setiap apa yang saya lakukan, setiap perbuatan saya, tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kan jelas bahwa tujuan penciptaan kita di atas dunia ini hanya untuk beribadah. Tidak ada yang lain. Lalu kalau memang tujuan kita untuk beribadah, lalu di mana aktivitas dunia kita? Aktivitas dunia kita harus ditujukan hanya untuk Allah. Ketika engkau pergi ke kantor, seakan-akan engkau sedang pergi mendekatkan diri kepada Allah. Ketika engkau sedang bermain, ketika engkau sedang melakukan ini dan itu, lakukan semuanya. Tujuannya adalah mendekatkan diri kepada Allah, itu saja. Bukan berarti kemudian kita tidak berbuat. Silakan Anda berbuat apa saja. Silakan Anda lakukan apa saja. Tapi lakukan semuanya karena Allah. Allah tidak melarang Anda untuk mencapai profesi apapun juga. Silakan Anda menjadi seorang dokter. Silakan Anda menjadi seorang polisi. Silakan Anda menjadi seorang akuntan. Silakan Anda menjadi seorang tentara. Mau jadi apa saja. Mau jadi seorang ustadz. Silakan. Allah tidak melarang itu selama kita hidup di atas dunia. Itu kita butuhkan. Tapi Allah inginkan ketika engkau lakukan itu semua, lakukan karena Allah. Dan kalau ini yang ada di dalam diri kita, dan ini mampu kita munculkan di dalam diri kita, insya Allah kita akan jadi seorang dokter yang baik. Kita akan jadi seorang tentara, seorang polisi yang baik, yang selalu takut kepada Allah, tidak berani berbuat sesuatu hal yang tidak diinginkan oleh Allah. Sebab Allah yang yanzuruk, Allah melihat dirimu, Allah menyaksikan apa yang engkau lakukan. Ada kesadaran di dalam diri kita. Itu yang Allah inginkan. Bukan berarti kemudian kita harus menjadi ustadz, menjadi ahli ibadah saja. Bukan. Ibadah tidak selamanya bermakna
di mana engkau hanya bersembunyi di dalam kamarmu, di mana engkau hanya sujud saja, sholat saja tidak. Ibadah itu punya makna luas. Aktivitas apa saja ketika engkau niatkan karena Allah, insya Allah itu baik. Akan tetapi ketika sebuah kebaikan, tapi ketika engkau niatkan bukan karena Allah, maka itu akan berniat buruk untuk dirimu. Ini belum tentu orang ke masjid kemudian pasti dia akan dicintai oleh Allah. Sebab bisa saja niatnya ketika dia masuk ke dalam masjid hanya untuk menyombongkan diri, hanya untuk dipuji. Bukannya dia mendapat pahala. Tapi ketika Anda masuk ke dalam kantor Anda, sesuatu hal yang biasa-biasa saja, bukan masjid. Tapi ketika Anda masuk karena Allah, ya Allah, saya bekerja untukmu. Ya Allah, saya bekerja untuk menafkahi keluargaku. Ya Allah, untuk menguatkan diri saya. Supaya saya semakin dekat kepadamu, supaya kuat beribadah. Berpahala. Artinya, dengan sendirinya, tampilan luar tidak punya makna apa-apa. Tapi yang menentukan adalah tampilan batinnya. Makanya di dalam hadis dikatakan, niatul mar'i khairum min amali. Niatnya seseorang, tampilan batinnya itu lebih baik dari tampilan luarnya saja. Sebab tampilan luar terkadang menggambarkan sesuatu yang berbeda dengan apa yang ada di dalam batin dia. Sedangkan Allah selalu melihat dan mengawasi batinnya seseorang. Makanya Allah bilang, manusia itu akan ditanya oleh Allah dengan apa yang dia lakukan. Apa yang dia lakukan? Sebab apa yang engkau lakukan belum tentu sesuai dengan niat yang ada di dalam batin kita. Makanya, lakukan semua aktivitas kita karena Allah. Untuk mencari ridha Allah, bukan ridha orang-orang yang ada di sekitar kita. Janganlah kita menjadi hamba hawa nafsu kita, hamba orang-orang yang ada di sekitar kita. Tapi marilah kita menjadi hamba Allah yang berbuat hanya untuk Allah semata. Itulah sumber kebahagiaan kita, hanya kepada Allah dan bersandar kepada Allah yang akan memberikan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan dalam diri seseorang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.